kan salah satu tugas yaitu kuliah gitu ya. Dan insya Allah orang-orang yang menuntut ilmu itu insya Allah akan ditinggikan derajatnya. Oke, ada yang mau dikonfirmasi? Ada yang mau ditanya? Izin Bu, Tugasnya izin ya. bertanya. Ya. Kebetulan saya kan dari kelompok 1 untuk yang kemarin disusun di RPS dengan konsep belajar. Nah, tadi barusan saya lihat ya itu ada pembuatan artikel yang berbasis apa namanya ya, Scopus ya, Bukan Sinta atau Scopus. mengupload, bukan membuat. Oh, nah terus untuk sekarang ini gimana nih Bu? Untuk pertemuan kita sekarang Kuliah. kuliah, jadi nggak ada presentasi. Oh, harusnya presentasi ya? Ya enggak, kemarin kita juga belum belum tahu ini arahannya. Makanya jadi Oh, gini, belum. Nanti kami cuman presentasinya. mempersiapkan diri aja, Ya. jaga-jaga kalau seandainya kemarin hari ini itu kita presentasi gitu. Bukan ya. Jadwalnya kapan sih presentasinya? Itu kan sesuai udah dibagi kemarin ya? Ya, betul. Ada Topiknya enam apa? ada 6 kelompok saya tuh konsep belajar. Oh ya, mulai minggu depan ya. Oh, berarti minggu depan. Mm, Baik, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya, sebentar saya share ya. masuk gang. Iya, sebentar, Mbak. Ya. Bu masih di mute, Bu. Sudah, Bu dosen. Sudah terlihat, Bu, tapi masih eh, belum terdengar suaranya, Bu. Ibu masih di mute. Oh, oke. Ya, Saya udah share. masuk, Bu, suaranya. Oke ya. Nah, ini kali ini saya akan jelaskan tentang sesuai dengan RPS. Nanti bisa dilihat di mana? Di itunya ya, di GC ya, Google Classroom. Saya sudah sampaikan bahwa semua bahan yang terkait dengan apa namanya? Dengan kuliah, PR tuh adanya di Google Classroom ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Minggu lalu udah dijelaskan ya konsep media itu apa, ya. Terus kemudian dalam itu juga media sumber belajar, sumber atau media sumber belajar, media sumber pusat sumber belajar. Itu yang prioritasnya kita membahas PSB-nya ya. Jadi pengembangan media dan pusat sumber belajar. Nah, tapi apa yang mau dikembangkan? Kita harus lihat dulu ya, bagaimana kita memilih media dan media itu apa, ya. Ini saya, nah ini ya. Jadi oke, jadi bagaimana prinsipnya dalam memilih media? Ada 3 prinsip utama yang bisa dijadikan rujukan dalam memilih media, ya.
Ada 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus efektif dan efisien. Ini biasanya orang-orang ekonomi paling ini ya, paling ini dengan istilah efektif dan efisien. Kalau nggak salah minggu lalu saya udah jelaskan juga ya efektif dan efisien itu apa. Udah ya? Masih ingat nggak? Ya. Jadi kita memilihnya itu lihat efektif dan efisiennya. Jadi artinya apa? Kalau efektif konteksnya tujuan tercapai. Ya, bukan konteks biaya. Kalau efisien konteksnya adalah berapa biaya yang dikeluarkan. Nggak boleh kita bilang at all cost gitu. Pokoknya berapa aja lah, nggak bisa gitu ya. Nah, itu namanya nggak efektif ya, mubazir ya. Menurut saya mubazir. Jadi semua tujuan pembelajaran yang telah tercapai maka pembelajaran itu disebut efektif. Karena kita belajar ini tujuannya agar yang kita sampaikan bisa dipahami. Nah, pembelajaran itu butuh waktu. Ya, butuh waktu dan kemudian menggunakan biaya. Ya, menggunakan biaya. Jadi kita pasti perlu waktu, perlu biaya ya untuk yang pertamanya ya. Dan yang lainnya. Yalah, ini yang pada kuliah kan perlu waktu ya. Terus walaupun nggak jalan tapi kan kita tetap ini ya perlu pulsa. Iya kan, perlu waktu, perlu duduk gitu ya. Ada PR gitu ya. Jadi pembelajaran itu pasti perlu waktu. Ya, karena itulah orang yang belajar dalam Islam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang berilmu itu ya bagaimana bisa berilmu kalau nggak belajar ya. Kan dalam Islam itu mungkin dapat ya teman-teman di mata yang lain. Di samping pembelajarannya yang sebelum ilmu itu ada adab istilahnya. Ya, adab before ilmu. Ya, saya punya buku tuh lucu banget, yang menarik mana tuh? Ntar saya lihatin. Nih, judulnya bagus banget nih. Ya, taklimul muta'alim. Ya, artinya adab itu sebelum belajar. Ya, seperti itu. Itu kalau dalam Islam lebih bagus tuh konsepnya. Maka nanti konsep-konsep belajar jangan lupa dilihat juga bagaimana konsepnya dalam Islam. Kita kan bicaranya konsepnya secara umum, ya. Bagaimana prinsip yang efektif? Ada 3 tadi ya. Yang pertama, ya tadi efektif yang efisien yang pertama. Yang kedua relevan, gitu. Jadi artinya media yang digunakan harus sesuai dengan tujuannya. Misalnya kita ngajarnya misalnya bahasa Arab, gitu ya. Tapi kita nyampeinnya adalah rukun sholat, gitu kan nggak nyambung, gitu ya. Jadi harus sesuai ya tujuannya, strateginya, dan evaluasi. Oke ya. Nah, next kita lihat nih. Prinsip relevan itu artinya apa? Ada 2. Pertama adalah baik internalnya ataupun eksternalnya. Artinya internal itu harus sesuai judul yang akan disampaikan, tujuannya, strateginya, evaluasi. Ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu kan berarti ada pesan ya. Kita sebagai komunikatornya, mereka sebagai komunikannya ya. Dalam ilmu komunikasi itu begitu. Jadi harus dipertimbangkan ya pesannya itu disampaikan. Bahkan dalam Islam dijelas ya, sampaikanlah sesuatu sesuai dengan bahasa pendengarnya. Gitu. Kalau kita bicaranya di kampung nggak mungkin kita pakai istilah efektif efisien ya. Orang nggak ngerti, dia cuma tanya itu lauk apa Bu gitu. Ya. Jadi harus sesuai. Ya, pertimbangkan juga. Jadi siapa yang mendengarkan, kemudian medianya bagaimana. Karena pembelajaran itu ada 2, ya. Apakah pembelajaran untuk anak-anak usia sekolah atau pembelajaran konteksnya dengan orang dewasa, pedagogik, beda lagi gitu ya cara menyampaikannya. Nah, kalau yang keluar relevan artinya disesuaikan kondisi perkembangan masyarakat. Kalau kita misalnya mau pakai ngajarnya di sana pakai ke satu desa mau menyampaikan seminar, di situ nggak ada listrik, nggak ada internet ya, masa Anda mau pakai PPT gitu, nggak cocok. Pakai video, saya punya video ya, waduh nggak ada listriknya. Ya, jadi harus disesuaikan. Ya. Dan nggak usah dipaksakan kalau kita sebagai guru ya, kalau emang nggak ada, nggak relevan di situ, nggak mesti. Apakah orang nggak pinter kalau nggak pakai video? Enggak. Media ini hanya mempercepat aja ya, percepat proses. Sementara apakah dipahami atau tidak itu berbeda.
Sekarang konsep berikutnya adalah produktivitas. Artinya pembelajaran itu harus ditujukan ya atau dipahami mencapai secara optimal ya dengan sumber yang ada, ya baik sumber manusia maupun sumber daya alamnya. Itu ya. Nah, bagaimana kriteria kita memilih media ya? Maka kita harus lihat nih dalam berapa konteksnya ya. Kalau kita ingin melihat kriteria pemilihan media, itu kita lihat yang pertama apa? Wow, kenapa dia mandek ya? Nah, perlu dianalisis tuh kriteria pembelajarannya. Perlu diperhatikan adalah tidak sama dengan milih buku. Media sama buku beda. Media itu ada kebutuhannya, ada syaratnya, dan seterusnya ya. Enggak seperti buku yang lebih sederhana. Jadi, kalau kita lihat ini tujuan pembelajarannya apa, maka kita harus kontekskan dengan kita pilih media yang mana. Ada 7 ya. Halo? Ya, lanjut ya. Oke. Jadi kriterianya kita lihat. 1, macam nih kriterianya ya. Pertama harus sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Memahamkan misalnya siswa yang terkait dengan Ramadan, hikmah Ramadan misalnya ya. Maka harus disesuaikan medianya kita pakai apa, yang tepat tuh apa gitu ya. Nah, memahamkan Ramadan tapi kita kunjungan religius ke masjid Kubah Mas. Nggak cocok di bulan Ramadan ya, kasihan anak-anaknya. Jadi kita harus pilih yang tepat, apa yang cocok nggak ke lapangan ya. Tapi karena mereka lagi puasa nggak mungkin kita lakukan ya. Kita harus pilih misalnya yang di ruangan ya, putar video mereka jadi putar film nggak ngantuk misalnya ya. Dan harus ada emang tersedia nggak di situ ya. Kalau misalnya nggak ada, ini idealnya kalau bapak ibu guru punya alatnya sendiri enak ya. Sekarang kan apa namanya LCD itu kecil ya, bisa dibawa-bawa ya. Kemudian mic juga bisa dibawa sendiri gitu ya. Sekarang kalau pakai mic buat senam ya. Jadi kita lanjut ya ke kelompok 2 aja. Lanjut. Jadi ini juga tergantung keterampilan guru, nggak bisa dipaksain ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya memang mereka dosennya atau gurunya udah tua, jangan dipaksakan harus pakai video. Kecuali ada yang bisa bantu secara teknis. Ya, disiapkan tuh yang muda, guru-guru yang apa? Kan banyak ya kadang-kadang dari FKIP gitu ya, pengen magang gitu ya. Nah, itu boleh guru-guru magang itu kan mereka lebih canggih. Nah, itu kalau dibantu is oke. Jadi ini 7 ya, 7 kriteria. 1 sesuai, 2 tepat guna ya. Kemudian peserta didiknya bagaimana, kesediaan mereka, keadaan mereka. Tadi misalnya lagi puasa nggak mungkin kita kunjungan melihat satu pabrik dan atau melihat masjid. Terus memang ada ya tersedia dan kemudian biayanya nggak besar kecil, ya seekonomis mungkin. Kelompok 3 ya. Oke, lanjut ya. Maaf nih saya ada tugas sebelah. Nah, 7 aspek ini harus kita sesuaikan dengan beberapa hal. Emang cocok ya, pas gitu sesuai. Kita harus tahu gimana itu kita analisa dulu kondisi sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau masuk di satu sekolah nggak tiba-tiba masuk. Lihat dulu ya siapa ini punya, bagaimana kultur di sana. Makanya perlu ada magang ya. Orang juga kalau mau kerja di satu tempat itu biasanya kan dicek dulu ya apakah memang cocok nggak sama ilmu yang akan kita sampaikan gitu ya. Terus bagaimana kulturnya di situ ya. Kalau kita baru-baru jangan lakukan reformasi dulu saking bersemangat ya. Harus bersabar gitu, lihat dulu kondisinya gitu ya. Kalau misalnya dalam Islam tuh kita lihat ketika masuk Islam ke Jawa, Wali Songo itu bersabar. Gak langsung bilang wayang nih bid'ah ya, nggak usah dipakai, nggak bisa. Kulturnya mereka suka malam-malam begadang, suka nonton wayang, wis lewat wayang gitu ya. Jadi harus bersabar.
Nah, kemudian mutu medianya. Nah, misalnya medianya mau disampaikan kaitan dengan wayang ya, boleh aja ya itu digunakan. Ya, bagus nggak? Dibuat yang bagus dong, ya. Nah, terus kemudian keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut. Jangan pakai media bagus tapi gurunya nggak bisa. Ya, harus ada yang bisa teknis ya. Sebenarnya guru-guru yang udah senior gitu nggak bisa pakai IT nggak apa-apa, asalkan ada yang muda mendampinginya. Ya, oke, ada beberapa aspek. Aspek yang pertama kesesuaian dengan tujuan. Pemilihan media digunakan harus yang menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, terus yang berikutnya, yang aspek kedua, kita perhatikan tepat guna tadi ya. Artinya media itu dirasa belum tepat atau belum berguna, maka nggak perlu dipilih dan digunakan dalam pembelajaran. Ya. Terus yang ketiga ini adalah keadaan peserta didik bagaimana. Ya, artinya kita milih media yang terbaik yang sesuai dengan mereka. Ya, baik psikis, psikologis dan maupun sosiologis anak. Agak beda ya kalau anak-anak misalnya di SDIT atau yang dari mayoritasnya adalah dari keluarga mampu gitu ya. Mereka udah biasa dengan gadget ya. Dan maka kita kalau misalnya baru mau cerita mereka udah ketawa duluan gitu karena dia udah biasa. Jadi justru guru-gurunya harus mengupdate diri ya supaya bisa tidak ketinggalan sama anak. Aspek keempat adalah ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pelajaran, namun tidak dapat digunakan jika memang media itu nggak ada. Internetnya nggak ada, misalnya gimana? Oh dipakai ini bagus banget loh filmnya, ya bagus. Kita mau putar sejarah ya pemenangan apa namanya Muhammad Fatih gitu ya, bagus filmnya kan keren banget, banyak yang bisa apa ya nilai-nilai yang bisa ditarik dan itu buat anak muda bagus banget. Tapi nggak ada internetnya ya nggak bisa dipaksakan. Ya. Jadi menurut Wilkinson dia mengatakan media merupakan alat mengajar dan belajar, maka haruslah tersedia ketika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ya, jadi kalau misalnya kita tradisional masih pakai apa kapur nggak apa-apa, sebenarnya itu kan media, ya nggak apa-apa. Itu dulu ada media yang kecil kayak gini tuh ya, kecil. Apa namanya? Nulis-nulis apa namanya tuh seperti papan tulis saya pakai pakai kapur gitu-gitu gitu ya. Sekarang kan nih tab jadinya anak-anak sekarang jangan lupa sama aja sebenarnya. Zaman dulu nggak pakai listrik, nggak pakai apa, mereka nulis pakai kapur kapur ya kan, nulis. Sekarang pakai tab gitu, segini juga sama di bawah-bawah ya. Jadi sebenarnya hanya beda dari sisi media. Esensinya kan sebenarnya sama. Nah, yang kelima adalah kan ada 7 tadi ya, biaya yang kecil. Artinya faktor biaya seringkali menjadi pertimbangan utama dalam milih media pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan itu haruslah seimbang dengan hasil yang dicapai. Ya, jadi kita harus tahu bahwa nggak boleh biayanya sebesar-besarnya gitu, nggak bisa ya. Itu kapitalis ya namanya itu. Biaya ditekan minim-minimnya hasil semaksimalnya nggak benar itu. Biayanya ditekan seminimal minimalnya hasilnya tertentu gitu yang benar atau hasilnya maksimal biayanya tertentu ya nggak ada konsep biaya itu ditekan sedeminim minimnya hasil semaksimal maksimalnya nggak gitu konsep kapitalis nggak begitu ya kapitalis itu juga dalam ekonomi itu disebutkan bahwa sampai tertentu biayanya minimal gitu ya atau biaya yang seminim minimnya untuk mencapai hasil yang tertentu ya cuma kita tahu bahwa kapitalis itu ya dia menganggap ya lo kalau nggak rajin ya salah sendiri miskin aja gitu orang nggak kerja itu ya mereka bersaing kemudian menumpuk silakan setiap orang yang siapa yang punya duit banyak ketemu tambang emas gue jadi kaya raya silakan aja yang nemu dia itu kapitalis gitu ya jadi mereka mau menumpuk kapital ya nggak ada tanggung jawab sosialnya itu bedanya ya kalau kita di Islam kan nggak bisa gitu karena ada hak zakat bahkan banyak ayat di Quran itu perintah sholat sama zakat tuh gandeng ya aqimis sholat wa atu zakah aqimis sholat wa atu zakah gitu ya selalu banyak tuh ayat-ayat jadi dia hal yang sama ya zakat juga dan sholat orang yang sholat harusnya berzakat orang berzakat harusnya sholat ya oke terus kita lanjut yang keenam keterampilan guru ya kok hilang ya bentar
Nih, saya lanjut dulu. Mana ada tadi ya? Di situ tadi ya. Yang keenam ya, sekarang prinsipnya. Maaf nih. Dia dia ini banget ya. Kalau misalnya, oke. Jadi yang keenam itu disebutkan bahwa tadi nih ya kriteria yang keenam, aspek yang keenamnya adalah keterampilan gurunya. Ya, apapun media yang dipilih, gurunya harus terampil menggunakan proses tersebut ya. Tiba-tiba, wah gimana ini nggak ada, dia lari ke TU gitu ya. Jadi jangan sampai guru menggunakan media yang dia sendiri tidak bisa mengoperasionalkannya dengan baik. Aspek ketujuh adalah mutu teknis. Ya, jadi kualitas media mempengaruhi tingkat ketersampaian pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk itu media dipilih yang digunakan adalah yang mutu teknis yang bagus. Ya, seperti visual, gambar-gambar, fotografi terus bagus yang dipilih ya. Resolusinya tinggi, ketajamannya, efek suara dan sebagainya. Nah, selain kriteria itu ada tambahan lagi nih dari Don dan El, ini hasil penelitian ya di jurnal. Dia tambahkan yaitu satu media apa yang ada itu dimanfaatkan. Kalau kita berada di pedalaman, nggak ada internet, adanya daun, pokoknya udah itu aja nggak apa-apa ke lapangan ya kayak sekolah alam jadinya. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembangkan programnya itu juga harus diperhatikan berapa biaya yang diperlukan. Ya. Nah, ada lagi menurut Dick and Carey. Ya, Dick and Carey ini yang termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan media ya. Nah, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama apa disebutnya ada kesediaan sumber dan tempat. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah untuk membeli atau memproduksi sendiri, ya ada dana atau tidak, tenaga siapa yang bantu, itu harus ada. Kemudian faktor keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media untuk waktu yang lama. Ya. Nah, satu lagi efektivitas biaya. Jadi penting ya biaya dalam jangka waktu panjang. Jangan sementara waktu ada, setelah itu nggak ada lagi. Ya, oke. Next, ini berikutnya menurut Springfield Card. Ya, dia mengatakan bahwa kalau kita milih media itu dasarnya apa? Itu alat bantu visual ya. Kita memilih alat bantu yang sesuai dengan minat ya, kematangan peserta didik dan kemampuan kelompok. Ya. Kemudian milih alat bantu yang tepat untuk pembelajaran. Ya, mempertahankan keseimbangan dan jenis alat yang alat bantu yang dipilih. Ya, menghindari alat bantu yang berlebihan, mempertanyakan apakah alat bantu tersebut diperlukan dan dapat mempercepat proses pembelajaran atau tidak. Ini ada lagi selain itu yang harus diperhatikan kalau kita milih media, ya, yaitu yang pertama adalah tersedianya bahan availability, kemudian cost-nya, biayanya, fisiknya, physical condition, mudah dicapai, accessibility-nya for students, ya. Jangan kita suruh mereka nggak punya HP, kita tugaskan, susah ya, kasihan. Kemudian emotional impact-nya apa? Ya. Kemudian pertimbangan peserta didik, otaknya, student karakteristiknya. Tadi saya sebut ya, kalau misalnya dari SDIT yang memang keluarga mampu, mereka udah biasa pakai IT. Jadi harusnya kita juga harus terbiasa. Ya sesuai dengan bentar ya. Kemudian harus sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan peserta didik serta student relevansinya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya. Mungkin coba silakan ini mahasiswa direnung dulu sampai tahap ini ya. Artinya kondisi yang ada di Bapak Ibu seperti apa? Sebelum saya lanjut. Ya, siapa yang ingin menyampaikan? Pakai apa di tempatnya? Halo, nggak ada ya? Nggak ada yang nggak mikir nih di tempat kita kira-kira
Di tempat kita kira-kira gimana di sekolah? Ini kan ada beberapa yang sama satu sekolah. Jadi ini tambahan lain ya, misalnya pertimbangkan produksi, artinya available, ada barangnya. Biayanya mahal nggak? Oh ya ada sih teknologi canggih, cuma listriknya harus pakai apa namanya, pakai internet, mahal, gitu ya. Mudah dicapai, ya. Terus dampak emosinya gimana pada siswa, ya. Nah, kita juga pertimbangkan apakah ada anak-anak, nggak semua orang suka ya, nggak semua anak tuh senang misalnya. Terus kalau sebentar ya kita mau putar-putar video dimatiin ya, ada anak yang alergi dengan lampu gelap. Nah, harus tahu tuh, itu guru lah, peran guru ya. Kalau di kelas itu melihat mana yang cocok, watak siswanya gimana, apakah mereka betah atau enggak, sesuai dengan peserta didik atau tidak, ya keterlibatan siswa gimana. Kita tahu mungkin ada anak yang memang sudah terbiasa dan kenal dengan yang mau kita kita tampilkan, ya udah kita ajak dia untuk ke depan ya. Coba kamu ceritakan bla bla gitu supaya dia tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Ya. Nah, berikutnya mandek lagi ya. Ada 3 cara lain yang perlu kita perhatikan ya. Artinya kalau medianya khususnya mungkin pakai IT ya, itu ada flowchart atau gambar yang harus kita perhatikan ya. Menggunakan sistem pengguguran ya, itu pengambilan keputusan, itu ada tree-nya. Model matriks, ini model ya. Jadi kalau nanti mau luat ini kenapa perlu? Ini konteksnya dengan penelitian nanti. Siapa tahu ada di antaranya teman-teman ini yang ingin meneliti kaitan pengembangan media. Menarik itu ya, banyak kok. Nanti kalau misalnya ada pertemuan offline, kedengeran ya suara saya masih ya. Jadi kalau ada pertemuan offline, silakan ke kampus. Tadi nah iya. Hah? Kedengeran ya? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Ibu. Oh, Kedengeran, Bu. ya, jadi nanti kalau ke kampus, coba dilihat ke perpustakaan, terus lihat ini tesis-tesis yang menggunakan media, itu menarik ya. Gak usah lah pakai penelitian yang kuantitatif ya, terlalu umum. Ya, lebih baik pengembangan media, apalagi sekarang eranya era IT. Ya. Nah, terus model matriksnya nanti mau buat tuh, dibuat seperti apa, digambar gitu ya. Daftar pustakanya menggunakan model mana? Semua udah dapat ya, udah dapat Mendeley belum? Mendeley, bukan mendelik. Mendeley. Dapat ya? Sudah, Bu. Sudah. Udah dapat nih padahal. Nanti kalau buat tiba-tiba pas bikin tesisnya dia bilang, kenapa saya nggak bisa Bu makainya? Lah kan udah dikasih tahu. Biasanya Bu Hasanah paling cerewet tuh soal itu. Ya, belum bisa saya, udah nggak bisa belajar sama temennya atau belajar di YouTube. Ya, oke. Jadi nggak ada yang nggak bisa ya. Insya Allah. Itu harus dilakukan. Nah, kesimpulannya apa? Sungguhnya tidak ada sih yang fix ya atau yang the bestnya. Pakainya harus ini yang baik, belum tentu. Ya, jadi tidak ada ketentuan baku untuk milih media itu yang harus bagaimana. Tidak ada media yang paling bagus, yang ini paling jelek. Bawa ke alam itu tuh nggak bagus, bagus ya. Pakai internet nggak bagus, bagus semua bagus. Tapi tadi tergantung kondisinya. Untuk kondisi di tempat A, di daerah A itu yang cocok, yang bagus yang mana. Kalau nggak ada internet ya mungkin alam lebih efektif. Saya kan anjir. Jadi usahakan agar media yang bagus itu adalah intinya mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kita udah belajar konsep belajar. Ini kita bicara soal pembelajaran. Maka bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Ya, itu haruslah kita lakukan dengan cara dengan cara memilihnya sesuai. Bahannya ada, alatnya ada, semua infrastrukturnya mendukung. Terus udah diteliti dulu nih anak-anak yang mau dengerin ya, ngerti nggak sama media, suka tuh. Ya. Jadi pemilihan media itu adalah mempertimbangkan optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Catatannya tuh gini, kita ingin mereka pada ngerti. Terus sarana apa yang bisa dimanfaatkan? Ternyata sekolah kita deket gitu, sebelah gang itu ada pabrik tahu. Nah, kenapa ketika belajar soal makanan, soal gizi itu anak-anak nggak dibawa ke pabrik itu? Nah, oh kita mau tiap hari lewat situ Pak gitu, ya. Atau yang di tengah sawah gitu, sawah kayak apa, bagaimana
Dia bilang, wah kita mah tiap hari lewat sawah. Tapi itu bagus kan, nggak semua anak ke situ. Ya, mungkin hanya beberapa anak lewat situ, yang lain kan enggak. Jadi dicoba ya mengambil keputusan yang tepat, gitu ya. Yang mana medianya, di tempat mana dan bagaimana. Ya, sekarang kita berada di waktunya pengembangan digital ya. Artinya semua media itu menggunakan sudah industri 5.0 ya. Bukan 4.0 lagi, udah 5. Jadi agak aneh kalau kita tidak mengikuti perkembangan. Ya, kalau nggak ada internet, nggak ada listrik, gimana Bu? Ya nggak bisa, jelas. Tapi selagi ada, jangan bicara soal nggak ada. Selagi ada, ya dimanfaatkan. Nah, kalau di satu tempat mungkin ngajar di Papua, nggak ada listrik, ya udah. Gunakan alam. Yang penting intinya tuh sampai. Gitu ya. Nah, ini penting ya buat Bapak Ibu, buat teman-teman ketika ingin memilih medianya apa. Ya, saya pernah tuh di satu tempat, saya kira sama gitu. Saya waktu itu hari Ibu nggak salah. Bu, tolong ya sampein. Judulnya apa? Judulnya Ibu Sukses. Keren dong, Ibu Sukses. Oke, ya mungkin guru-guru nih pesertanya ya. Saya kira ya sama seperti di sini ya. Ternyata nggak ada internet. Saya udah buat PPT-nya nggak ada internet, gitu ya. Ya, ya artinya kita harus siap dengan apa ya kondisi kalau itu nggak jalan. Nah, bagaimana caranya mengatasi, gitu ya? Itu harus dipertimbangkan, ya. Jadi kita sudah antisipasi. Jadi artinya tidak ada yang ideal, harusnya begini, ya. Di satu tempat kalau ada ya mungkin saya ambil yang agak ekstrim, saya juga agak apa sebenarnya apa ya ter, gitu ya, kan ada tuh siapa yang jago matematika dari NTB ya, anak kecil itu. Nah ternyata kan intinya tuh banyak latihan. Jadi kalau mungkin semua udah tahu kalau latihan itu contoh yang paling ekstrim di zaman kita nih, contoh-contohnya itu selalu kalau lihat di Shaolin, ini Shaolin gitu. Shaolin tuh nggak ngapa-ngapain kecuali bela diri, ya. Jadi kemampuan mereka ya emang diasah dengan fisiknya yang kuat, yang angkat air, jalan tangga kan kalau di Cina tuh katanya kuil-kuilnya seringnya tinggi-tinggi. Ya. Jadi biasa jalan, posisinya udah kuat, kakinya udah kuat. Gitu. Ya. Nah, mereka dilatih sehingga punya kemampuan di atas rata-rata. Menariknya, manusia itu diciptakan Allah ya. Jadi kalau kita jalan, misalnya jarang dipakai nih kaki, biasa aja. Orang yang sering jalan kaki itu tumbuh dia apa namanya urat-urat barunya tumbuh, pembuluh darahnya. Masya Allah ya. Jadi dia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu di kakinya kayak gitu ya, gimana di kepala ya? Bayang nggak? Ya, orang yang kepalanya sering diisi itu pasti tumbuh tuh ininya, jadi dia lebih cerdas gitu ya. Itu. Tapi kalau enggak ya gimana? Ya jarang dipakai, banyak kan nonton drama, gitu kan? Nggak mikir kan, drama itu nggak mikir, ikutin alur aja kan. Jadi nggak mikir. Kalau ini kita kan harus mikir ya, mau cari PR, mikir yang ini ada solusinya nggak nih ya? Gitu. Itu setiap kita harus menambah kemampuan. Ya ini yang lagi kuliah, jangan sama kuliah sama nggak kuliah. Ya. Jadi kuliah itu satu harus betah membaca. Itu bedanya. Ya, ini nggak kuliah sama aja. Ya. Kecuali ada yang ekstrim, kata teman saya dulu kuliah, nah agak ekstrim ya anaknya. Nggak pernah bawa buku. Kalau ujian tuh bahkan minjem-minjem pulpen segala macam. Ya. Tapi kalau keluar nilainya A. Kita langsung nanya, Ki, lu kok bisa sih gitu ya? Dia langsung bilang, jangan bilang orang-orang. Lo kan pada malam tidur ya. Gue nggak tidur kalau malam belajar. Gitu. Dia siang emang di kelas nggak pernah belajar, gangguin doang, kesana pinjem ini pinjem itu. Tapi ternyata dia kalau malam dia belajar, wajar dong hasilnya jadi A. Kita kira dia emang malam tidur kayak kita, enggak lo pada tidur, gue belajar kayak gitu. Oh sepanjang malam, ya sepanjang malam. Ya, jadi artinya ada usaha, ada hasil, ada hasilnya. Ya, jadi selagi mahasiswa ya harus lebih rajin, kurang tidur biasa.
Harusnya ketika kuliah itu tambah gemuk apa tambah kurus ya? Tambah kurus ya, Tambah kurus, apalagi di Bu. bulan Ramadan ya. Tambah kurus, Bu. Tambah Pengen kurus. mau lebaran nih, Bu, pengen dipikirin. Harusnya tambah kurus gitu, banyak pikiran. Ini Kalau enggak ya, benar-benar tambah kuliah tambah gemuk ya kan. Banyak baca, gue jadi duduk sambil ngemil. Waduh, ya. Nggak bisa tuh, otak sambil ngemil tuh nggak bisa. Ada yang bilang, otak saya jalan sambil ngemil. Nggak bisa. Coba ibu-ibu sambil makan jalan. Nggak ada, bahkan hadisnya tuh nggak boleh makan sambil jalan. Karena apa? Beda ya. Kalau lagi makan tuh urat-urat yang di kaki, lagi belajar tuh atau kepala yang jalan. Makan perut beda lagi. Ya, ini mau sekaligus ya nggak bisa lah, harus berbagi-bagi. Jadi wajar ya menurut saya lebih banyak baca, banyak tugas gitu. Jangan langsung kalau gini. Kalau saya lupa, Bu kok nggak ada PR-nya ya kita makalahnya mana tanya gitu ya. Bukan malah syukur deh si ibu lupa gitu. Nggak gitu ya. Jadi kalau sama siapa? Nggak tahu Bu Iva ngajar nggak tanya Bu Iva ada tugas makalah nggak? Nah, bukan aduh alhamdulillah nggak ada gitu ya. Itu tuh murid-murid kita ya. Kalau kita S2 ya nggak gitu. Ya kita harus dulu lebih banyak. Apa gunanya? Kita menuangkan apa-apa yang sudah kita serap. Jadi ini saya tambah kasih informasi. Gini loh cara milih media. Nggak ada yang the best-nya ya. Tapi kita harus perhatikan beberapa kondisi. Ada 7 syarat, macam gitu-gitu ya. Ada berapa aspek gitu. Nah, kita merenungkan, oh iya ini kalau di tempat saya gimana ya? Nah, ilmu yang udah ada ditambah dengan tambah informasi baru, dari pagi ada tambah informasi banyak banget. Itu perlu diendapkan, itu dituangkan, ditulis. Gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan karena saya sangat salut. Bukan salut ya. Pikir gitu, terperangah saya tuh lihat Imam Syafi'i ya. Kita kan mazhabnya di Indonesia banyak mengikut Imam Syafi'i ya. Ya enggak? Mayoritas kita Imam Syafi'i. Tapi tahu nggak bagaimana Imam Syafi'i itu? Dia ya malam tuh dihitung setelah maghrib ya. Pak Isya lah katakan dari Isya sampai ke subuh. Berapa jam tuh? Dari jam 8, jam 7 sampai jam 5. Berapa jam? Hampir 10 jam ya. Katakanlah ya, 10 jam ke 12 jam. Sampai nggak 12 jam. Kurang lah 12 jam. 9 jam aja misalnya. Maka Imam Syafi'i ini yang kita pakai mazhabnya, beliau itu sepertiganya digunakan buat tulis. Ya. Nanti 3 jam dia nulis ya. Kok bisa nulis ya? Bisa dong, karena dia banyak baca. Tuh, 3 jam lagi dipakai buat tidur. Ya, 3 jam berikutnya digunakan buat tilawatul Quran. Ya, jadi tulis baca ya, tulis baca. Baca Quran, nulis. Dan dia bacanya, kata muridnya, Imam Syafi'i itu baca Quran sambil berdiri. Artinya sambil sholat. Sholat 3 jam. Nih, saya tanya, bapak-bapak dari pagi udah berapa jam duduk? Ada yang sambil buka Zoom-nya sambil berdiri. Jangan sambil masak ya Bu, bahaya nanti kecemplung nanti apa HP-nya. Lupa mau masukin tahu, masukin tempe, masuk HP-nya ke gorengan. Berapa jam duduk dari tadi? dari pagi, Bu. Berapa jam? 6 jam, Bu. Masya Kurang Allah. lebih 6 jam. Tepos mata. Gak sehat itu ya, gak sehat Bapak Ibu. Jadi Bapak nanti malam harus berdiri 6 jam sholat. 6 jam sambil baca Quran. Itu ya. Kita kan nggak hafal ya, kalau mungkin Imam Syafi'i hafal kali ya. Makanya Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan bisa khatam berapa kali? Ustaz, berapa kali Ustaz? Saya senang banget. 60. 60 kali. 60 kali loh sebulan. Khatam Quran. 60 kali. Yang lain sampingin aja. Ya. Untuk kuliah cukup hari Sabtu doang. Hari lain nggak usah dikerjain. Saya minta tugas misalnya mahasiswa tolong buka jurnal. Hari Sabtu aja. Nggak di hari lain. Gitu ya. Bisa kan ya? Bisa ya Pak? Ya Ibu, ini kan bulan puasa. Jangan ada tugas loh. Kan tadi 3 jamnya buat nulis. Ya, jadi bisa dong buka jurnal. Supaya nanti ketika buat tesis juga bisa. Nah, saya tanya siapa di antara Bapak Ibu, please raise hand yang sudah buka Google Classroom. GC. Silakan. Raise hand, please, yang sudah buka.
Hari ini ya, yang udah lihat materi hari ini di Google Classroom. Ya, bagus ya, alhamdulillah. Pas Sabirin belum? Halo, Bu Kuspriyati belum lihat Google Classroom. Belum Bu saya. Untuk Hah? hari ini ya Bu? Yang hari ini Ya belum. belum ya. Jadi buka Apa? tuh sebelum dosen yang masuk tuh dibuka, dilihat. Ya, Bu Siti belum buka Google Classroom-nya. Sudah Bu, ini saya baru mau reaction, susah ngekliknya, error. Itu kendala ya, nggak apa-apa. Panas Harus, mungkin Bu, dari pagi laptopnya. Masya Allah ya. Sabar-sabar, gantian, matiin aja dulu, buka di HP. Iya, baik, terima kasih. Ya, tuh dicasati ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya nih, Pak Muammar. Apa PR-nya? Tugasnya apa di TM3? Kan TM3 kita baru ketemu 3 kali. Ya, Pak Muammar, apa tugasnya, Pak? Hmm? Halo? Ada loh tugasnya. Vita Pratiwi. Bu, silakan Bu. Apa tugasnya? Bu Vita. Vita Dir? Bu Vita udah buka kan? Halo? Ya, Ibu. Sudah Apa tugasnya? buka. Apa tugasnya? Tugas yang untuk minggu kemarin apa hari ini, Ibu? Hari ini. Yang hari ini kita diminta untuk membuat artikel, Ibu, dan diunggah ke Sinta. Bukan. Yang mana? Salah bacanya. Bisa nggak ya saya buka dari sini ya? Kalau saya buka dari sini bisa nggak ya? Saya nggak bisa buka kayaknya dari sini. Kalau yang saya pahami itu ini Bu, cari artikel jurnal yang bereputasi internasional, terus dikirim ke GC gitu Bu. Iya, bukan buat jurnal kan? Bukan. Jadi kita Salah cari ya, Bu? jurnal dari Scopus atau dari Sinta. Iya, bereputasi maksud saya. Ya. Jangan ambil yang di Google Scholars atau di Google biasa. Tuh ada orang kirim-kirim makalah kan? Ada linknya. Nah, jangan pakai itu. Ya, pakai yang memang sudah masuk ke jurnal. Yang kapan Bu? Yang kapan aja silahkan. Ya, tapi nggak boleh sama satu sama lainnya. Ya, terus gimana nulisnya? Silahkan bisa nggak ya? Saya takut membebani. Harusnya sih bisa ya. Bapak Ibu tulis di Karena saya mau buka di forum ya. Jadi masing-masing udah tahu nih si A udah ngambil yang ini, si B udah ngambil yang ini. Nanti saya buatkan ya di nggak tahu kalau teman-teman nggak bisa buka di tugas ya kalau di Google Classroom ya. Nggak bisa ya? Itu mohon maaf Bu, mau nanya. Itu tugasnya media atau sumber belajar tuh Bu. Kan media, sumber belajar. Nah itu gimana tuh Bu tugasnya Bu? Salah satunya pokoknya terkait media atau terkait dengan sumber belajar. Ya baik, terima kasih Bu. Nah, bahasa apa Bu? Cuma 2 yang boleh. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Arab saya nggak bisa baca. Itu pakai bahasa Cina jangan. Jurnalnya yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris. Itu ya. Jadi harus ada linknya. Ya. Nah, saya lagi mikir mau taruh di mana linknya supaya teman-teman tahu mana yang sudah dibaca, mana yang sudah dipakai sama temennya. Jadi nggak boleh sama. Ya, nanti saya masukkan di Google Classroom aja. Ya, di situ harusnya ada tuh. Saya belum tulis ya. Jadi masing-masing teman-teman nih tulis nama, ya NPK, nama, underscore, terus tulis linknya, bukan tulis klik ya, klik di copy paste aja di situ. Jadi teman-teman lain nggak ngambil itu lagi karena itu udah diambil oleh temennya, gitu. Paham ya? Nanti saya akan bukakan. Ini Bapak Ibu ada yang biasa pakai Google Classroom? Kadang-kadang beda, kenapa ya? Ada yang biasa pakai Google Classroom? Enggak ya? Belum. Saya ini Bu, udah sering pakai Google Classroom, cuman kalau untuk ngisi satu satu file bareng-bareng, saya nggak paham Bu kalau pakai kalau pakai Google Classroom doang. Paling
ini apa namanya pakai Google Doc. Terus Google Doc-nya dimasukin ke Google Classroom paling gitu, Bu. Jangan ribet ya, kasihan nanti teman-teman, jangan. Jadi cuma ngupload doang di Google Classroom, saya mintanya cuma upload doang. Jadi buka jurnal, Anda save, terus kemudian diupload gitu ya. Tapi kan linknya ada nih, link jurnalnya. Kalau ditulis di WA bisa ya linknya ya? Bisa, Bu. Kan mudah kan? Maksud saya supaya nggak memberatkan. Bisa nggak ibu-ibu? Kira-kira kan udah buka nih jurnal, ada linknya kan, di copy paste, terus taruh di WA. Tapi emang harus pakai laptop ngerjainnya. Ya. Jadi nanti di WA aja ya, biar nggak memberatkan. Lebih gampang Berarti kan? mencari link ini jurnal aja Bu gitu. Enggak. Kan jurnalnya di copy paste tuh, di save ya, di save, di upload di Google Classroom. Itu tugas gini, tugas toh. Nah, tapi linknya itu sebelum di-upload tuh harus di copy dulu kan. Saran saya gini nih. Teman-teman harus punya yang namanya saya udah pernah sampein ya, kalau nggak salah. Namanya referensi lah ya, referensi atau daftar pustaka online. Jadi buka di Word satu lembar aja, nanti nambah terus tuh. Namanya adalah daftar pustaka online. Jadi buka file mana aja. Oh ini menarik ya, copy linknya, copy, terus paste ke halaman Word tadi. Gitu. Nggak mesti saya download semua file, nggak mesti saya download abstraknya, nggak usah, di copy aja. Jadi kapanpun di pelajaran mana kalau buka jurnal ada linknya, copy paste taruh ke Word kita. Satu lembar Word itu aja, copy paste sehingga nanti kita punya. Kadang-kadang kita pengen kemarin baca di mana ya, ada, oh ya udah hilang, nyari lagi susah. Tapi kalau udah dicatat di situ, bahkan kalau bisa ditambah dalam kurung ini tentang apa, catatan buat ibu-ibu atau bapak sendiri. Nah, maksud saya linknya tadi di bahannya atau jurnalnya taruh di Google Classroom. Tapi linknya tolong ditulis di Word, di WA, di WhatsApp, ya. Linknya taruh di WhatsApp gitu, masing-masing. Track nanti kalau nggak bisa, asal tulis nomor urut ya, nomor urut 3, langsung taruh copy pastenya gitu aja, link, nggak usah dibuka semua. Nggak apa-apa, nanti saya aja yang ngecek. Nggak apa-apa, tulis nomor urut aja, nomor urut, kemudian kalau bisa nama, terus setelah itu di bawahnya tulis link jurnal. Jadi teman-teman yang lain lihat, oh ini udah dipakai ya sama Pak Rizal, jadi saya nggak boleh pakai itu lagi gitu, nggak boleh sama. Ngerti ya Bu? Ya. Ya liar kayaknya Bu, cara memahaminya. Kan gini tugasnya itu, Bapak harus upload jurnal, artikel yang di jurnal, ya kan? Nah, artikel itu sebelum di-upload pasti ada linknya kan? Nah, linknya itu di-copy, terus Bapak taruh di WA grup, ya. Jadi masing-masing, oh ternyata Pak Sanusi udah ambil jurnal yang ini, tulisan ini, saya nggak boleh ngambil. Gitu. Nah, saya sarankan setiap buka-buka jurnal itu copy linknya aja supaya nggak susah nyarinya. Taruhlah di satu lembar Word. Word-nya punya Bapak Ibu sendiri. Word ya, saya bukan ngomong WhatsApp ya. Di Word namanya adalah pustaka atau referensi online. Itu catatan pribadi untuk nanti ke buat tesis. Tuh. Nah, paham ya, Bu Siti? Masih liar nggak? Bu Siti udah paham ya? Siti Insya Allah Bu, Saskia. pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, Bu, insya cari Allah ya. jurnalnya di mana, Bu? Nah, itu baru saya mau nanya. Iya Ibu. Cari jurnalnya ada di Tanya dengan Pak Google. Sanusi. Ya, ini udah dapat belum teman-teman mata kuliah metode penelitian? Sudah, Udah Bu. dapat ya? Dikasih Dapat dong, tadi, Bu. dikasih nggak? Mbak Zahra, dikasih nggak sama dosennya link untuk cari Scopus di mana? Misalnya Sans Direct, Sans Direct, terus Emerald gitu-gitu.
Untuk nama jurnalnya belum sih, Bu. Tapi linknya ada. Kasih tahu Ada, linknya. Bu. Linknya belum Belum kayaknya ya. Nggak belum ada, di nggak. materi. Dari dosen nggak ada. Belum. Oh, belum. Ya wes, nanti saya coba tanya. Bu Hasanah punya padahal. Jadi ada link namanya, tunggu, untuk nyari jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Sasmigo atau apa namanya semacam itu. Saya ingatnya San Diego namanya. Tapi itu yang jelas antara lain tuh ya Emerald itu masuk di Scopus ya. Kalau di kita itu gini, kalau di luar negeri namanya Scopus yang terreputasi. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat biasanya ada Emerald, ada Science Direct yang memang terkenal ya. Penelitian-penelitian yang keren-keren masuk situ. Lama emang kalau kita masukin, teman saya baru kemarin keluar GB-nya. Wah lama Bu gitu. Bisa realnya mas satu jurnal itu kalau kita kirim itu bisa terbitnya setahun. Kalau mau yang gratisan ya. Kalau mau bayar ada. Ibu itu bayar berapa Bu? Ya diem saya tanya yang bantu dia. Ibu itu bayar berapa satu jurnal? Ya 10 jutaan lah kira-kira. Wah kalau 3 saya mendingan umroh deh. Gitu. Jadi demikian mahalnya yang ada di Scopus. Karena itu kalau kamu jangan digratisin. Ya, di copy linknya. Itu jurnal mana. Apalagi yang ada open access. Tuh, dulu dosen saya bilang dia diminta. Waktu dia kirim 2 tahun ya ke Science Direct. Emerald apa Science Direct. Tuh 2 tahun bolak-balik. Ini revisi itu. Dia kirim 2 tahun akhirnya terbit. Pas mau terbit tanya, Bu, ini mau open access or not? So, how much must I pay? Bayar berapa? Terus dia bilang angkanya sekian dolar. Berapaan tuh, Bu? 20 juta. 20 juta, Bapak, kalau mau buka yang open access. Tulisan kita ya, tulisan kita nih. Tapi teman saya bilang, saya enggak, Mbak. Saya gratis semuanya. Oh iya, berapa tahun? Ya, memang lama. 2 tahunan, baru terbit. Gitu. Ada yang bilang, saya terbit kok 3 bulan. Banyak, bayar berapa? Tuh ya. Ada kok yang terbit sebulan, ya bisa. Bayar berapa? Tuh. Capek ya dengernya kalau banyak bayar-bayaran, jadi bukan di pemilu doang. Bukan di pemilu doang yang perlu sembako atau sirup. Sirup kata teman saya. Mbak sih sirupnya kurang, jadi suaranya kurang. Apa tuh kata saya? Siraman rupiah. Ya, Ramadan kita enak dong ada sirup. Kaget saya. Sirapan marjan. Jadi bahan ceramah nih Bu, sirup. Iya, sirup, sirapan rupiah. Nah. Marjan apa Ramadan ABC, Bu? Hah? Marjan apa ABC? Marjan. Buat buka ya. Waduh gitu ya kan. Jadi kan suara saya kalah dong ya sama yang anak muda-muda itu. Ya dia mah duitnya banyak kayaknya punya percetakan bikin sendiri bla 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 udahlah. Udahlah rezeki orang beda-beda. Cuma saya terperangah-perangah aja gitu. Wow gitu ya. Gawat emang pemilu kali ini ya. Teman saya tanya, habis 1 M, Mbak? Ya nggak bisa, nggak cukup. Waduh, saya gitu ya. Oh, saya belum bisa lah. Anak saya yang kedua itu mau ambil spesialis dia perlu dana ya. Kata suami saya, boleh nggak Kak 3 M lah kira-kira jual aja rumah ya gitu. Nggak boleh kata suami saya gitu. Ya udahlah. Jadi jangan heran ya, itu eranya sekarang nggak ada yang gratis, nggak ada. Kalau zaman 20 tahun lalu mungkin ya nggak banyak biaya bisa ke DPR. Zaman itu saya juga lah kok bisa ya gitu. Sekarang kakaknya nggak bisa. 1 M nggak cukup. Hah? Cukup. Saya terpana-pana tuh saya. Gitu. Saya jual mobil Mbak. Oh ya laku berapa kemarin mobilnya? 400 juta. Terus cukup? Nggak cukup. Itu buat kalender doang. Wait. Billboard bayar berapa billboard? Yang paling seru bayar berapa ke KPU? Nggak bener nih pemilu ya, nggak bener. KPU bayar Bu. Kalau mau jadi ya, mau jadi bayar. Dulu saya ditawarin 1 suara 100. Dulu zaman saya masih 100.000 ya 1 suara. Mau nambah berapa suara? Saya bilang suara dari mana itu? Ya, kita bisa cari. Kita bisa cari. Itu suara P3 itu harusnya masuk ke kalau 80-nya nggak masuk ya.
dia nggak sampai 4% suara total. Jadi ada beberapa calegnya sebenarnya jadi anggota dewan, ada 10 kursi hilang. Itu kira-kira gratis? Ya enggak lah. Hitungan itu. Ngeri banget ya. Nggak usah ada Saya pemilu bilang aja, Bu. demokrasi itu oke. Nggak oke, yang oke itu Islam. Ya nggak usah ada pemilu aja ya, Bu ya. Nah, nggak usah ada pemilu ya. Jadi pakai apa dong? Milihnya. Milihnya pakai apa? Kerajaan nggak mungkin kan? Hah? Ya Pakai udah, kerajaan. bicara jurnal Majelis Syuro. aja. Mau nggak masukin tulisan di Scopus? Bayar. Iya. Tadi saya udah bilang ya, open access itu 20 juta loh di Scopus. Scopus Padahal loh. itu karya kita ya. Karya kita. Harusnya kita yang dibayar, Bu. Harusnya ya. Enggak sih. Dia kayak channel nih, kayak Gojek kali ya. Gojek nih, dia menyambungkan tulisan Anda jadinya diseminasi di banyak orang. Pakai saluran saya loh. Gitu. Gojek kan gitu. Saya kadang-kadang, Bu, boleh nggak usah pakai aplikasi? Kenapa? Ibu bayar berapa? 20.000. Saya cuma dapat 10.000 gitu. Ya udah matiin Mas, saya bayar 20.000. Bayar ke dia langsung. Ya ada jasa apa perantara. Ya, that's it ya, itulah bisnis tuh gitu. Ya, tapi sekarang saya kira di Ramadan kita harus juga mikir, emang mau masuk surga gratis? Ya enggak lah ya. Anda juga akan dilihat usahanya. Do the best gitu ya. Tunjukin. Kalau imam di zamannya Imam Syafi'i aja bisa 60 kali khatam, kita berapa kali? Terus kita cuma khatam sekali. Terus mintanya surganya sama. Surganya gitu. Ya nggak Surga yang bisa, bawah, Bu. beda-beda dong, tergantung usahanya, ya tergantung pengorbanannya. Jadi mari kita sama-sama semangat ya, semangat ya. Saya senang kalau kuliah tuh belajar terus senang ya. Insya Allah kita jadinya lebih punya informasi baru. Tapi informasi yang masuk jangan diendapkan. Tiap pekan nih, udah berapa mata kuliah hari ini? 4, Bu. 4 ya. Iya. 4 loh, banyak banget tuh. Itu dari teori belajar. Nah, siapa yang bicara konsep belajar? Itu memenuhi syarat enggak? Apalagi kalau ujian. Ya. Jadi ini cuma transform, ya, transfer ilmu aja judulnya. Ya. Transfer ilmu. Tapi Bapak, Ibu, teman-teman harus baca sendiri. Ya, baca lagi. Terus kalau udah ngendap, harus dituangkan, Pak. Harus ditulis. Kalau ngantar ngomong sendiri loh. Jangan sampai Bahaya, Bu. ngomong sendiri ya. Bahaya. Dituangkan. Di mana dituangkannya? Ditulis jadi makalah, ditulis jadi proposal. Nah, saran saya kalau nanti ada pertemuan mungkin kapan gitu ada ke kampus, kasih tahu ya ketua kelas kalau ada pertemuan ke kampus. Nanti saya usahakan juga kita kuliahnya offline. So, kemudian bisa ke perpustakaan, cek ya kaitan dengan media. Gitu. Ya. Nah, kan saya udah bagi grup tuh kemarin. Teman-teman nanti punya tugas kapan itu Ibu harus dibuat. Kapan? Tanggal 30, Bu. UTS. Nah, menjelang UTS kan? Ya, menjelang UTS. Nah, minggu depan kita mulai presentasi ya. Coba saya inventarisir dulu ya kelompok. Saya mengingatkan saya dan mengingatkan juga Bapak Ibu sebelum kita selesai. Selesai kuliah. Oke. Ini ya. Pak Sanusi kelompok 1 ya, benar? Betul. Oh, ya. Nah, tadi sempat saya kirim itunya ke GC, cuma saya tarik lagi, Bu. Kenapa? Apa namanya? Makalahnya saya pikir takut nggak jadi gitu kan. Takut ada artikel dan lain sebagainya. Tadi sempat ngomong Bu Zahra. Untuk apa ini? Untuk PPT? Ya, untuk PPT dan makalahnya alhamdulillah sudah siap, Bu. Oh iya, tentang apa konsep? Tentang konsep belajar. Oke. Ya nggak apa-apa. Kenapa di TM3 kirimnya?
Ya di GC. Iya, GC TM berapa Di- kan ada di- tatap muka berapa? Nah, saya nggak ada TM ya itu. Cuma saya lihat tugas kelompok gitu aja. Oh, ada ya, ada ininya ya. Ada tugas kelompok. Ya kayaknya tuh yang lalu ya, saya kasih batas waktu loh, Pak. Enggak, belum. Ya, Bu, kali itu. yang minggu kemarin Ibu kasih batas waktu hari ini. Heeh. Yang ada 6 kelompok itu kan dengan materi yang beda-beda. Nah, saya kan kelompok 5 itu tentang kondisi belajar. Nah, itu pemikiran saya itu kita disuruh membuat makalah dengan referensi dari tulisan yang ada di jurnal yang sudah di-upload ke Sinta gitu. Jadi saya juga udah saya kirimkan tugas saya ke GC. Mungkin Oh. Ibu belum sempat cek mungkin. Iya, iya. Ke Sinta, kenapa? Apa hubungannya ke Sinta? Bukan ke Sinta. Pemahaman saya, tugas yang kemarin itu kita diminta untuk membuat makalah yang rujukannya itu, bahan literaturnya itu dari jurnal yang sudah diupload di Sinta, kemudian kita bikin makalah, kemudian dikirimkan ke GC gitu. Ya. Pemahaman Benar. saya. Benar nggak Gitu. salah? Benar. Ya, tugasnya sudah saya kirimkan. Gitu. Mungkin Ibu belum sempat untuk Lihat ya. melihat. Iya. Iya. Oke, oke. Ya, saya bisa cek nanti siapa yang sudah, siapa yang belum. Itu berarti di TM2 ya? Tatap muka kedua. Ya, oke. Tadi kenapa Pak Sanusi tarik lagi? Ya, Pak Sanusi. Bu Vita kelompok berapa? Saya kelompok 5, Ibu. Oke. Ya. Ya, benar gitu ya Zahra ya. Pemahamannya harus samain dulu nih. Ya, kalau saya sama Pak Sanusi kan satu kelompok, jadi bikinnya kayak gitu juga Bu, makalah sama Betul. poin gitu. Sama Ya nggak PPT. apa-apa. Itu yang minggu lalu. Masa minggu lalu makalah, sekarang makalah lagi? Enggak, hari ini lebih ringan. Hari ini cuma ngirim jurnalnya. Ya, kalau yang hari ini cuma kirim jurnal aja. Due date-nya minggu depan kan ya Bu? Iya. Gitu. Ini berarti yang ini kirim lagi ke kelompok Bu ya? Iya. Ya, di tugas kelompok aja berarti. Di situ masalahnya nggak ada pertemuan keberapanya saya nggak lihat di GC. Bu Sarah, di ketemu TM berapa itu? 2 seingat saya. Tugas kelompok. Iya, itu TM2 sih Bu, cuman di-uploadnya ke tugas kelompok. Iya, tugas kelompok masing-masing. Jangan campur di materi. Ya udah, sekarang gini aja Bu Iya. Sarah aja itu kan udah saya tarik Bu Sarah. Sekarang Bu Sarah yang ini deh, yang upload. Oke, siapa? Saya nggak takut salah kamar. Iya. Yang di-upload makalahnya aja apa sama PPT-nya juga, Bu? Sama PPT-nya. Oke. Satu-satu ya, bikin 2 nggak apa-apa. Jangan digabung. Biasanya kalau digabung agak susah. Nanti. Ya yang tadi saya tarik. Jangan digabung satu-satu. Ya. Kirim. Ya, silakan yang lain yang kurang jelas ada yang tanyakan. Iya, izin bertanya, Bu. Silakan Pak Sugeng. Itu kan di tugas 1 kan definisi, Bu, ya itu. Iya. Yang due date-nya hari ini, Bu, ya. Iya. Itu bentuknya apa, Bu? Artikel atau hanya sebatas No, definisi? definisi aja. Bapak ambil Defi- definisi mana, cuma taruh sumber. Ambil dari Google, dari mana. Oh, berarti definisi aja, Bu, ya. Copy paste aja, nggak mesti tulis tangan. Oh, baik. Terima Jadi ini teman-teman ya, Bapak Ibu, walaupun sudah habis due date-nya, masih bisa dikirim, nggak apa-apa. Masih bisa, nggak apa-apa. Maaf Bu, itu tugas kelompok atau individu Bu? Yang mana definisi? Ah, Individu kayaknya ya. Minggu lalu Ibu bilangnya kelompok, Bu. Kelompok. Di-upload per kelompok. Oh ya wes kelompok. Dikit ya, Berarti itu nganu, Bu, ya. Misalnya kelompok 1 konsep belajar. Berarti itu berarti definisi konsep belajar apa gitu, Bu, ya. ya, menurut si A, menurut si B. Satu aja Bu, boleh. Berarti tidak berbentuk makalah ya, Bu? Yang TM1, Iya. iya enggak, yang TM2 iya makalah kan? Beda-beda loh. TM1 definisi aja. TM2 itu makalahnya. TM3 sekarang cuma jurnalnya aja. Paham ya, Pak?
TM2 yang mana ya, Bu? Tugasnya saya belum nggak nemu di itu di GC. Nggak ketemu ya, TM2 nggak ada tugasnya, Mbak Zahra. Kayaknya Belum. belum Itu Ibu. kalau nggak salah pertemuan Belum kedua ada, Bu Bu. dosen nggak hadir ya? Ya, Bu. Saya juga Iya nggak- benar. Iya. Adanya Satu. TM1 Ini sama minggu 3. minggu lalu pertemuan ketiga. 3. Kedua. 3, tapi keduanya belum nggak hadir. Dari tugas 1 langsung ke tugas 3, tugas 2-nya nggak ada. Oh, tugas 2-nya nggak ada. Padahal makalah di tugas 2 ya? Rencana mau dipindah di hari Ahad, cuma juga nggak ada maksudnya. Oh, kenapa Oh, nggak iya. ada? Pekan Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Saya di mana tuh ya? Nggak tahu. Yang ini yang mau tukeran sama Bu Nur Hasanah, cuma beliau kayaknya terlambat baca kayaknya. Itu kan jadi saya masuk minggu lalu. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya Sebelumnya dulu. masuk. Yang Minggu sebelumnya. lalunya lagi. 16, Minggu yang Bu. lalu. Ini ketua kelas harus reminder ke saya nih ya. Agar apa ya? Agar saya ingat. Jadi yang belum itu di Google-nya nanti saya masukkan. Yang belum tugas kelompok ya, saya perpanjang aja ya waktunya ya. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya kira demikian. Kalau tidak ada lagi, soalnya nanti berikutnya masih ada nih ya, masih ada yang akan ngajar. Ya, udah habis waktunya nih saya. Oke, saya undur diri. Nanti ketua kelas tolong ingatkan saya ya, WA. Yang ini belum Bu, yang ini udah Bu. Gitu ya. Sering-sering aja buka Google Classroom-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semangat ya. Selamat berpuasa sampai nanti waktu maghrib. Saya undur diri. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih.